Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Dharmika dengan NIM 2117041243. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Ekonomi Islam dan Mahasiswa dalam rangka memulihkan kehidupan ekonomi pasca pandemi. Kita mulai dari pendahuluan. Sektor perekonomian adalah sektor yang memiliki peran penting pada perkembangan dan kemajuan suatu negara. Sektor perekonomian juga berkontribusi besar dalam keberlangsungan suatu negara. Negara kita adalah salah satu negara dari sekian negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Samping itu pula, Indonesia sendiri adalah negara agama. Seperti yang diketahui, negara agama adalah sebuah kepercayaan manusia yang melekat dengan manusia tersebut, yang mana agama sendiri juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya agama yang menjadi dasar dari setiap perbuatan atau perilaku manusia dan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Ekonomi sendiri juga menjadi bagian yang sudah diatur dan ditetapkan dalam agama, terkhususnya agama Islam. Setiap manusia juga bahwa kebahagiaan akan selalu menyelimuti kehidupannya, baik dalam bentuk spiritual ataupun bentuk material, baik itu diri sendiri ataupun lingkungannya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya masalah perekonomian ini menjadi salah satu bagian dalam kehidupan yang dijalani dengan harapan bisa membawa manusia untuk mencapai tujuan hidup masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sektor perekonomian Indonesia memang sedang tidak stabil. Banyak faktor yang menjadi alasan akan hal itu. Akibat dari pandemi, pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi dampak sosial ekonomi yang muncul, seperti kebijakan insentif perpajakan, realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Umat Islam sendiri pada kehidupannya sekarang sangat menghadapi tantangan yang berat, yang mana mereka harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, namun harus mengikuti prinsip syariah yang sudah ditetapkan agar bisa menjalaninya dengan hati tenang dan penuh berkah. Dengan demikian, umat Islam sangat amat berusaha untuk bisa bertahan dengan perkembangan yang ada dan berpegang teguh dengan nilai keislaman. Saat ini, lembaga keuangan syariah juga terkena dampak COVID-19. Oleh karena itu, perlu ada upaya strategis agar keuangan syariah dapat bertahan dan bisa berkontribusi dalam perekonomian. Selanjutnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah menilai bahwa terdapat pergerakan yang pesat dari sektor keuangan syariah karena menekan prinsip-prinsip dalam Islam, yaitu prinsip keadilan, di mana perekonomian praktiknya menggunakan sistem berbagai risiko. Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini khususnya menjadi penggerak roda perekonomian untuk pengembangan sektor UMKM, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, Baitul Ma'al Waitimwil atau BMT, atau lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan lembaga sosial, pengumpul dan penyalur zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Dalam usaha untuk memulihkan sektor perekonomian yang melemah karena terkena dampak dari pandemi COVID-19, peran mahasiswa juga diperlukan. Untuk itu, mahasiswa harus menjadi agent of change. Jangan menjadi penonton, tetapi mahasiswa harus menjadi pemain dan penggerak ekonomi bangsa. Peran aktif mahasiswa sangatlah penting dalam pemulihan ekonomi ke depan, karena masa depan akan dipegang oleh mahasiswa yang akan menjadi pemimpin ke depannya. Ada berbagai peran mahasiswa yang dapat dilakukan guna pemulihan dampak pandemi di sektor ekonomi. Pertama, mahasiswa diminta untuk berkampanye pencegahan penularan COVID-19. Artinya, sebagai calon penerus bangsa, tentunya para mahasiswa harus tanggap dalam menghadapi permasalahan yang ada. Peran kedua yaitu mahasiswa dapat ikut serta dalam mendampingi startup anak muda, di mana dilakukan dengan cara magang atau internship.
sehingga mahasiswa dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sebenarnya dalam dunia kerja. Peran ketiga yaitu mahasiswa harus mampu menciptakan wirausaha baru berkualitas, yang dimana karena mahasiswa mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak, sehingga diharapkan ilmu yang didapat tersebut dapat berguna bagi mahasiswa tersebut dan lingkungannya, bahkan juga negaranya. Salah satu cara yaitu membuka usaha yang berkualitas, sehingga tujuan dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia, juga menambah pendapatan bagi mahasiswa tersebut, membuka lapangan pekerjaan, dan membuat pekerja tersebut memulihkan ekonominya, serta membantu peningkatan pendapatan nasional di Indonesia sendiri. Peran keempat yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu membantu mempersiapkan UMKM agar dapat masuk dunia digital. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ilmu mahasiswa dapat diharapkan berguna bagi dirinya, lingkungannya maupun negaranya. Kali ini, ilmu yang didapat tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara membantu UMKM yang dibuka dengan cara mendaftarkan dan memasukkan UMKM tersebut ke dalam dunia digital, sehingga UMKM tersebut dapat lebih mudah untuk berpromosi, dan juga pendapatan yang didapat akan lebih besar karena promosi yang dilakukan tersebut hasilnya yaitu secara perlahan akan memulihkan sektor ekonomi yang bersangkutan dengan usaha yang dijalankan oleh UMKM tersebut. Seperti misalnya jika UMKM yang dijalankan adalah berupa tempat makan, berupa ikan, seafood, dan semacamnya, tentu akan memulihkan sektor ekonomi dalam bidang perikanan. Selain itu juga, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional Indonesia juga. Kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, hendaknya selalu mencintai produk dari negara kita, karena untuk membangkitkan keadaan ekonomi negara kita, perlu adanya peran penting dari masyarakat atau warga negara untuk mendorongnya kemajuan para UMKM atau lainnya yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita bisa memulai alternatif cara untuk memasarkan produk secara online. Selanjutnya kita masuk ke penutup. Sebagai negara yang penduduk mayoritas beragama Islam, rupanya sektor keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi ini. Lembaga ekonomi syariah memiliki peran dalam pemulihan ekonomi sektor real, khususnya UKM, akibat dampak wabah virus corona COVID-19 ini. Dalam kondisi tersebut, lembaga ekonomi syariah dapat mengambil peran dalam pemulihan sektor real UKM. Peran tersebut dapat berupa mengontrol penyaluran pembiayaan bagi UKM, pendampingan usaha nasabah terdampak, ikut memasarkan produk nasabah melalui teknologi, dan memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak. Dampak dan dukungan serta memberikan masukan dari bisnis dan dapat memaksimalkan pola bagi hasil dan kemitraan dengan pelanggan. Lembaga sosial berupa lembaga amil zakat dapat menyalurkan dana sosial untuk kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi. Peran-peran tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang melalui skema berbagai risiko. Di samping itu, mahasiswa sebagai agen of change juga memiliki peranan yang penting dalam mendorong kestabilan ekonomi nasional yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 Indonesia ini. Mahasiswa juga perlu untuk bisa menjadi penggerak dan membantu perekonomian. Peran mahasiswa juga dianggap sangat penting karena masa depan ada di tangan para mahasiswa. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan pada presentasi yang saya lakukan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari rekan-rekan semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.